Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yu'allimukumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, para dai, para guru agama, alhamdulillah kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama saya merasa mendapatkan kehormatan dari saudaraku sekalian atas silaturahim saya pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Hari ini kita akan membahas tentang satu dunia pendidikan, dan hari ini saya ingin kembalikan dulu bagaimana, ingin saya berikan gambaran tentang pendidikan Islam itu seperti apa sungguhnya, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti untuk keluar dari zaman ini, Pak. Untuk keluar dari zaman ini. Karena nanti, karena saya sudah sering berinteraksi dengan para pendidik di Jakarta dan di beberapa wilayah yang lain, sampai kemudian bahkan beberapa pertanyaannya pun berulang pasti. Jadi saya sudah bisa duga beberapa pertanyaan nanti yang muncul. Sehingga di awal saya ingin katakan bahwa saya ingin kita akan keluar dari zaman ini, bukan berarti kita tidak melihat zaman ini. Tapi bahkan Ustadz kita dalam tausiahnya semalam, Dr. Mustafa, ketika beliau menyampaikan tentang tausiahnya, hari ini kita dipimpin oleh generasi yang tidak baik. Makanya saya ingin ajak kita keluar dari zaman ini. Kalau pemimpinnya tidak baik di bumi ini, ya pasti jelek hasilnya. Nah, melihat masa lalu Islam dan melihat masa yang ke depan. Hari ini biarkan dia menjadi sesuatu yang kita jalani, tapi kemudian menjadi sebuah PR besar bagi muslimin. Baik, saya sering dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai, tapi laptop saya jauh di sana. Kalau diizinkan saya akan turun di sana ya. Ya apa ya? Oh baik. Masalah ya, baik. Karena saya kalau duduk terus ini, Pak. Baik, ini rahasia kenapa mimbar Rasulullah SAW itu tidak begini modelnya, Pak. Begitu Ustaz ya? Yang benar itu mimbar memang depannya kosong, Pak. Lihat mimbar Rasulullah SAW di Madinah kan? Memang lebih komunikatif begitu. Baik, insyaallah Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya, ini sekilas dulu karena supaya kita bangun dulu, Pak. Karena nanti kalau saya sampaikan langsung gitu, umpamanya gini, hafal Quran 30 juz, biasa Pak. Kita ingin lihat dulu kalau seorang dokter ingin mengobati pasien, Pak, supaya pasien sadar bahwa dia perlu sembuh, itu kasih tahu sakitnya, Pak. Dengan cara bijak insya Allah gitu ya. Dengan cara bijak. Dia kasih tahu dulu diagnosanya, analisanya, baru nanti diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Saya bangun dulu, kita lihat dulu
seperti apa sebenarnya keadaan pendidikan kita hari ini. Kita ini sebenarnya siapa guru besarnya, Pak, di dunia pendidikan kita. Sekali lagi saya tidak menyebut itu mau sekolah negeri, mau sekolah agama, di bawah Kemendiknas, di bawah Kementerian Agama, di bawah, saya tidak sebut itu siapapun, bahkan yang dilabeli Islamic School atau International Islamic School, bukan itu. Pembahasan kita bukan label, tetapi kita bicara tentang sebuah konsep. Dimanapun konsep itu dijalankan, nanti kita akan lihat. Jadi siapa sebenarnya guru besar pendidikan kita hari ini, Pak? Kita melihat, Pak. Nanti konsep-konsepnya kita akan, kalau Bapak Ibu guru dan para pendidik nanti kita akan bisa koreksi gitu. Ini konsep ini Islami atau enggak sebenarnya? Jujur saja, kalau tidak Islami ya sudah. Kenapa tidak kita? Kenapa sih kita pegangin sesuatu yang tidak Islami gitu kan? Baik. Ini saya tidak bahas biografinya, biarkan dia begitu saja. Saya nggak bahas biografinya. Perlu diketahui ini nama-nama mereka ini nanti dimunculkan di semua lembaga, di sebuah kampus-kampus pendidikan. Pokoknya kalau ada universitas yang fokus di jurusan pendidikan, nama-namanya akan dilewati semua, Pak. Dilewati semua. Setelah itu konsepnya akan diajarkan dengan semua turunan konsepnya. Saya kasih contoh, pokoknya ini sekilas saja, cepat saja. Ini Pavlov itu adalah orang yang di dunia psikologi banyak disebut-sebut dunia pendidikan. Izinkan di awal saya menyampaikan ini, saya sekedar menyampaikan. Ada satu kaset ceramahnya Syekh Muhammad Qutub. Syekh Muhammad Qutub itu ahli pendidikan Islam. Beliau menyampaikan satu kalimat yang mengejutkan. Saya mendengarkan juga mengejutkan, tapi itu beliau buktikan dan beliau banyak sekali karya pendidikannya. Beliau mengatakan, ilmu yang paling besar dimasuki oleh konsep Yahudi ada dua ilmu. Satu ilmu pendidikan, dua ilmu psikologi. Ini dua ilmu yang banyak dimasuki oleh konsep Yahudi. Ini kalimat Syekh Muhammad Qutub rahimahullah. Nah, ternyata nanti kita akan lihat. Itu kalimat kan harus dibuktikan. Ini Pavlov ini punya konsep penelitiannya terhadap anjing, Pak. Ini konsep besar disebut sebagai konsep stimulus. Stimulus itu ya gitu. Jadi kalau dia penelitiannya pada anjing. Itu anjing, maaf nih, binatang najis ini ketika dia di kandang begitu dikasih lampu merah, lampu itu. Kalau lampunya nyala, anjing itu keluar gitu, dikasih makan gitu. Terus begitu, asal lampu nyala ada makanan, anjing keluar makan. Terus begitu, suatu saat lampu nyala, makanannya nggak ada. Dia tetap keluar dengan tetap air liur yang juga banyak dan siap makan. Kemudian muncullah konsep-konsep stimulus. Begitulah juga dalam mendidik anak-anak segala macam, didik generasi ini dengan konsep stimulus. Jadi distimulus, pokoknya didorong gitu ya, di-trigger dan segala macam istilah-istilah ini. Untuk supaya dia mau berjalan sendiri, didorong dengan cara itu. Saya cuma catatan begini, Pak. Ini catatan saja. Kenapa ya gitu? Kita ini mau itu diajak untuk mendidik generasi disamakan dengan anjing, Pak. Ini anak kita bukan anjing, Pak. Betul ya? Subhanallah, jauh nih generasi mulia sekali. Kenapa mereka meneliti pakai binatang dalam dunia pendidikan? Karena tidak ada acuan ya, Pak. Tidak ada acuan. Kalau tidak ada acuan, apa aja diteliti buat manusia gitu ya. Akhirnya kemudian bayangkan. Itulah ketika Quran mengingatkan berkali-kali dalam sekian ayat tentang bahwa manusia tidak boleh sama dengan binatang dan segala macam. Gitu ya. Ketika Allah mengingatkan tentang ulaika kal an'am bal hum adhal dan seterusnya, merupakan satu konsep bahwa manusia nggak boleh samakan dengan binatang, Pak. Dalam hal pendidikan ini, bahwa mereka punya hati, punya mata, punya telinga yang harus berbeda dengan binatang. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya nanti kita tidak sadar nih bahwa ternyata konsep yang dibawa dari binatang dimasukkan ya, bagaimana binatang dimasukkan ke manusia konsepnya. Ini Jiji Rusu, ini ilmunya masih hidup sampai hari ini gitu ya. Disebut sebagai bapak perkembangan. Dia adalah seorang bapak perkembangan yang hari ini ilmu itu cukup penting. Jadi ilmu perkembangan. Ilmu perkembangan itu gini, Pak. Jadi disebut dengan usia perkembangan, ya kan? Usia perkembangan. Jadi dari mulai usia berapa, naik usia berapa. Kalau usia sekian begini perkembangannya, terus disebutnya sebagai jenjang atau usia perkembangan. Jadi guru besarnya nih menjadi rujukan hari ini. Semua ilmu yang diteliti setelah itu basisnya di sini awalnya, gitu kan?
Bapak Ibu perlu tahu, itu saya tulis di situ tuh. Ini orang nih punya 5, berapa 5? Ya, punya 5 anak. Anaknya semua dibuang, Mbak Madia. Bayangkan, di umur 33 tahun menghamili tukang cuci. Bayangkan punya anak 5 dibuang, terus membuat teori tentang pendidikan anak. Diterima nggak itu, Pak? Diterima nggak? Diterima buktinya di pendidikan kita diterima itu, Pak. Jadi rujukan utama itu ilmu. Bisa bayangkan kan? Diterima, Pak. Ada orang kampus pendidikan di sini nggak, Pak? Yang dosen umpamanya di dunia pendidikan? Ya, diterima, Pak. Konsepnya diterima. Bahkan yang menjadi sangat fenomenal umpamanya bukan karya ilmiah, ini novel sebenarnya. Semacam novel. Dia menulis buku judulnya Emil. Enggak ada tulisan sih. Dia nulis tentang itu. Nah, kemudian muncullah berikutnya konsep ini menginspirasi banyak pakar, ada Montessori, ada Piaget dan seterusnya, ya kan? Nama-nama itu masih akrab di telinga kita sampai hari ini kan? Iya, Pak. Bayangkan, Muslimkah? Apa landasannya? Siapa yang membuat? Sudah nggak masuk, Pak. Saya terkesan sekali dengan sampaikan oleh Ustadz kita, Dr. Mustafa, ketika beliau sampaikan itu, namanya kebaikan itu harus diajarkan oleh orang yang baik juga. Mustahil, Pak. Kalau kebaikan itu tidak diajarkan oleh orang yang baik sampai ke masyarakat. Ini orang yang pernah membuang anaknya sendiri, terus bikin teori tentang pendidikan anak. Tidak masuk, Pak. Dalam Islam tidak masuk sekali. Tapi terpaksa itu sekarang menjadi ilmu kita. Nggak apa ya, kita bangun dulu, nanti belakangan itu. Biar kita bangun dulu, masuk, Pak. SD, sekolah dasar, ini pendirinya, Pak, Pestalozzi. Ya, ketika lihat bawahnya, dia buat penelitian segala macam, kemudian di tempat ini ya mengembangkan idenya, integrasi dari kehidupan rumah, vokasional, pendidikan untuk membaca, menulis. Terus Pestalozzi itu orang yang tidak suka dengan hafalan. Baik, di mana ada SD, sekolah dasar, yang target hafalan Qur'annya 30 juz. Ini SD biasa, Pak, bukan pesantren. Saya nggak bicara pesantren, karena ini SD. Gak usah 30 juz, Pak, separuh, 15 juz. Gak usah 15 juz. Berapa Ustaz? 10 juz. Enggak, kebanyakan Pak, 5 juz. Gak usah 5 juz, Pak, kebanyakan. Nampaknya kebanyakan juga 5 juz nih. Kenapa? Pendiri awalnya tidak suka dengan hafalan. Ini bukan Muslim, Pak. Bukan Muslim. Tidak ada anjuran untuk menghafal Injil. Kalau Quran jelas. Quran itu nanti kita akan lihat detail angkanya, datanya segala macam dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian kita mulai segalanya. Yang selama ini cuma jadi jargon kita gitu, bahwa Quran, pedoman hidup itu jargon, Pak. Ya, jadi semboyan-semboyan yang belum dibuktikan. Kenapa? Pendiri awalnya nggak suka hafalan. Hari ini saya selalu ceritakan ini karena saya cukup terkejut, Pak. Suatu saat saya kumpul dengan satu sekolah besar pendidikan. Jadi ini pendidikan Islam, karena saya bicarakan Islam karena ditulis di situ Islam. Yayasan Pendidikan Islam. Dari TK, SD, SMP. Waktu saya datang sudah ada SMP Islamnya. Diskusilah saya khusus dengan guru dan yayasan sekolah itu, karena mereka ingin mendapatkan berbagai macam hal tentang pendidikan Islam. Ini jauh-jauh waktu itu saya ke Jawa Timur. Kemudian ada pertanyaan yang unik dari salah seorang gurunya. Begitu saya selesai menyampaikan, inilah konsep pendidikan Islam secara singkat. Kemudian ada yang menyampaikan, ada seorang guru perempuan angkat tangan nanya, Pak. Saya mau tanya, Ustaz. Saya bilang silakan, Bu. Begini, Pak. Bagaimana, Pak ya? Sebentar, Pak. Begini, Pak. Nggak keluar tuh pertanyaan, Pak. Nggak keluar. Saya bilang, Ibu silakan. Iya, gini, Pak. Gimana ya? Saya gimana bilangnya, Pak ya? Nggak keluar pertanyaan, Pak. Iya betul nih. Temannya di sampingnya perempuan, Pak boleh saya bantu? Silakan. Ibu tahu memang pertanyaannya. Iya tahu, tadi si diskusi sebelum bertanya ini. Oke silakan, Bu. Ini yang sampingnya alhamdulillah bisa membantu. Nampaknya berat di hati ibu itu. Berat sekali. Saya bisa rasakan itu. Nah, temannya bantu. Pak, menurut konsultan pendidikan kami di sini, menghafal itu tidak ramah otak.
Menghafal itu tidak ramah otak, apalagi buat anak-anak usia awal, TK, SD kelas 1. Ada yang pernah dengar konsep ini kan? Betul ya? Ini sayangnya tidak pernah dianalisa, Pak. Nggak pernah kita cek dulu betul nggak secara Islam dari mana sumbernya konsep ini, segala macam tuh. Ini sumbernya nih orangnya. Ya kan? Memang pendiri awalnya nggak suka dengan hafalan. Nanti kita buka, Pak. Bagaimana menghafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita, Pak, nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini. Gitu, nggak ada di hatinya kalau ilmunya, kata kalimat Imam Syafi'i, gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu. Ini ilmunya ada di laptop, di buku, di berbagai macam itu kan, di handphone segala macam. Gitu, begitu hilang handphonenya, hilang ilmunya juga, ya kan, dan seterusnya gitu. Sampai kemudian yang terjadi kemudian dia mencoba menganalisa ilmu, dia analisa. Apa yang mau Anda analisa? Ya, mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Suatu saat duduk nih di kelas begini. Yang duduk anak-anak teman-teman saya waktu itu ada di situ juga, ada teman-teman S2, S3, pembimbingnya seorang profesor. Saya udah gregetan nih Pak, udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam kita diskusi membicarakan sesuatu yang Masya Allah nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, bukan ilmu tapi nggak ada gunanya dibahas. Kenapa? Ini masih mau coba membahas ini kira-kira seperti apa, kalau dibahas begini ilmu begini. Saya udah gregetan, saking gregetannya nggak bisa bicara Pak. Kemudian udah meledak-ledak di hati saya kurang lebih 15 menit sebelum selesai, saya bilang, boleh saya bicara Prof? Silakan Pak. Saya bicara Pak. Saya bilang, maaf nih, hampir 2 jam kita duduk di sini, yang kita bahas hari ini, yang kita perdebatkan hampir 2 jam di sini, sudah selesai dibahas oleh para ulama dulu, baik pertanyaannya, jawabannya, bantahannya lagi, jawabannya lagi, idenya berikutnya, semua selesai. Saya tunjukkan literaturnya kalau Anda mau. Saya begitu Pak, ini mohon maaf, kadang-kadang bahasanya agak tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuang sesuatu yang tidak ada gunanya, menganalisa sesuatu, di sini nggak ada. Dalam diri kita nggak ada ilmu itu. Itu kita analisa. Seharusnya kita memulai, kita kaji apa yang telah dibahas oleh generasi terdahulu Islam, kemudian kita yang mengembangkannya. Kalau kita gali dari nol lagi, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita nggak cukup Pak. Nah ini yang terjadi kemudian karena tidak ada hafalan dalam diri kita terus dianalisa. Ini efeknya begini. Ya, ini salah satunya kalau bahasa tadi dia mengatakan tentang tidak suka dengan hafalan dan segala macam. Tahu kindergarten? Ini pendirinya. Biar kita tahu nih siapa guru besar pendidikan Islam sebenarnya hari ini. Islamic Kindergarten. Nggak tahu saya ini gimana cara nyampurnya Ustaz. Gimana cara nyampur madu dengan racun saya nggak ngerti. Siapa yang mau minum? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Saya tidak tahu caranya. Saya tidak anti dengan ilmu barat, tidak Pak, tidak sama sekali. Ilmu itu bisa didudukkan, bisa dianalisa. Ada panduannya, Islam punya panduannya. Cuma tadi kita ini mari kita bangun sebuah budaya ilmu sehingga kemudian kita tahu dari mana harus mengambil literatur itu. Ini Pak, ini kan ini ceritanya ini anak nggak keurus nih Pak. Problemnya anak nggak keurus. Bapaknya ahli agama, pendeta, ini hati-hati juga peringatan buat para ustadz dai. Bapaknya itu pendeta, saking sibuknya nggak sempat ngurus anak. Ini jangan jadi fenomena gitu Pak. Kita ustadznya keliling ceramah gitu ya. Keliling dakwahi orang, mengingatkan orang, perbaiki orang, tuh anak kagak keurus di rumah Pak. Udah serahin aja sama Allah. Ustaz, Allah bagaimana ceritanya? Udah gitu pakai ayat lagi. Dan nanti boleh tanya ke tafsir ke Ustaz nih. Jadi jangan sampai salah meletakkan ayat dalam sesuatu yang salah nih Pak. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Kita kan lagi keluar nolong agama Allah nih biar anak kita nanti Allah yang ngurusi. Fenomena itu jangan sampai terjadi. Ini probably orang yang enggak diurus sama orang tuanya gitu ya. Enggak diurus ayahnya malah cenderung mengekang segala macam, akhirnya ada sebuah trauma Pak. Trauma besar bahwa dia hidup dalam kekangan, bapaknya ketatnya minta ampun segala macam gitu ya. Akhirnya dia mencoba membuat konsep pendidikan, nanti dia hidup bersama pamannya, dia membuat konsep pendidikan yang suasananya selalu begini. Lihat paling bawah tuh, disinilah salah satu yang mengawali konsep bermain sambil belajar dan belajar melalui bermain. Bagus gak? Lu kok ketawa? Ini mulai bingung kita kan. Memang harus bingung Pak di awal. Supaya kita tahu. Betul, supaya kita tahu. Ini konsep awalnya.
Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, belajar melalui bermain. Bagus, Pak? Mulai emang begitu, Pak? Emang anak-anak nggak boleh main, Pak? Ini kesimpulan juga yang salah. Ada ilmunya, semua ada ilmu. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita akan bahas ini semuanya. Kita buka, Pak. Bagaimana Islam? Bagaimana Islam? Ya. Biarkan itu nanti jadi tanda tanya dulu ya, nanti kita jawab di belakang. Ini malah yang disebut sebagai bapak pendidikan modern. Jadi pendidikan sebelum ini dianggap kuno. Baik, perhatikan tahun lahirnya, Pak. 1500-an kalau dalam sejarah Islam sampai mana? Ada yang tahu? 1500-an. 1400-an sekian, apa 15-an lah kurang lebih. Kira-kira siapa yang sedang berkuasa di dunia, Pak? Turki Utsmani. Tepat, Ustaz. Baru saja Andalus runtuh 1492 Masehi, kalau Masehi. 1492 Andalus tutup terakhir kali kota Granada, terakhir itu kota terakhir dimiliki muslimin, tutup dengan disematkan salib besar di atas Istana Al-Hamra. Kita nyebut Istana Al-Hamra. Di tangan Ratu Isabella dan suaminya. Ya. Tapi terus turun, masih ada perlawanan naik turun, tetapi kemudian terus semakin jatuh dan hilang Andalus sampai hari ini. Yang sudah besar di arah Eropa Timur adalah Turki. Yang kita kenal dengan Ottoman atau Turki Utsmani. Ya. Zaman itu, Pak. Kapan terakhir Turki Utsmani selesai secara de facto, secara de jure terakhir? Hilang 1924. Ya. 1924. Bayangkan, Pak, 1924. Ini orang tuh lahir baru 1592. Disebut bapak pendidikan modern. Islam masih berkuasa lama itu, Pak. Itu dilempari, cekoi di otak kita, masukin dalam hati kita gitu. Subhanallah. Saat itu, Pak, Indonesia punya peran-peran besar di dalam Kesultanan Turki Utsmani. Silahkan dibaca, sebenarnya ini juga nggak masuk nih di kitab pelajaran sejarahnya. Gitu ya. Apa peran besar Indonesia ketika Islam berkuasa di zaman Ottoman umpamanya? Udah nggak ada yang masuk. Padahal itu luar biasa, Pak. Peran besar Nusantara Indonesia ini sangat luar biasa. Ini yang dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Saya tunjuk lihat kurikulumnya sekarang, Pak. Saya mau tanya pendapatnya ya. Lihat kurikulumnya A, B, C itu ya. A, segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. A, B, jika tidak paham dengan ilmu berkaitan maka berpikir secara rasional. Jadi kalau metode ilmiah nggak bisa memecahkan, udah dibuat logika saja. Kira-kira logikanya begini, kurang lebih begini. Diteliti belum bisa. Jika tidak ditemui juga, maka manfaatkan ayat, kalau dia bilangnya ayat Allah karena bukan muslim, ayat Allah dalam Alkitabnya. Ya. Biasanya kalau dibawa ke Islam, tinggal diganti ayat Allah dalam Al-Quran. Baik. Bagus kan? 3 konsep ini bagus, Pak. Ini ada sesuatu nih, Pak, bicara apa ya, Pak, tentang sebuah tema nih. Pakai teliti secara ilmiah. Teliti ilmiah nggak ada, logika, Pak. Kita mainkan logika. Logika tidak juga, udah buka kitab suci. Bagus? Bagus kan? Bagus ya. Mulai takut jawabnya nih. Mulai khawatir jawabnya, Pak. Harus, ini yang saya inginkan, Pak. Orang harus mulai khawatir menerima ilmu bukan dari muslim, Pak. Bayangkan, bagaimana kita lihat surat Al-Hujurat, ini bukan orang kafir, bahkan ayatnya mengatakan fasik. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bayangkan, Pak, fasik itu bisa jadi muslim, tapi fasik itu orang rusak. Itu saja kalau dia membawa sebuah berita harus tabayyun. Ini bukan cuma berita, Pak, ini sebuah ilmu besar. Kita dari orang kafir pula harus hati-hati. Jadi kalau hari ini sudah mulai agak khawatir jawabnya, oke, Pak, gitu ya. Enggak apa-apa. That's okay. Tapi saya boleh nanya nih, kira-kira gimana? Kan tidak semua ilmu orang kafir juga salah, Pak. Quran juga menyampaikan itu. Waktu Al-Quran mengisahkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml dengan Ratu Saba itu, ya. Begitu Ratu Saba dapat surat dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin.
Itu surat ini surat Sulaiman. Kan itu ratu ngumpulin gini Pak, mengumpulkan staf negaranya ya kan. Begitu dikumpulkan staf negaranya, kan minta pendapat. Ini kira-kira gimana nih? Saya disuruh nyerah ke Sulaiman, gitu kan? Maka dia minta pertimbangan. Akhirnya muncul kalimat, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri cuma merusak saja dan menjadikan masyarakat yang tadinya mulia jadi hina. Berhenti kalimat di situ. Allah tutup dengan ayat, dengan kalimat wa kadzalika yaf'alun, dan memang begitulah biasanya mereka berbuat. Jadi Allah mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Jadi sebenarnya Pak, tidak semua ilmu orang kafir, salah tidak. Cuma tadi orang beriman punya ilmu. Dia harus tahu betul di mana posisinya, di mana posisi mereka. Tidak semua kita tolak. Quran mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Cuma kembali ke sini Pak. Bagus tidak bagus? Ya? Betul Ustaz? Kebalik Ustaz. C jadikan A, luar biasa. C jadikan A, maaf, A jadikan B, B jadikan C. Baik. Jazakallahu khair. Luar biasa. Lihat bagaimana beberapa waktu ini, hanya beberapa menit kita di awal, kita bisa menghadirkan, mengoreksi sesuatu. Harus dilatih Pak. Jangan kasihan nih Masya Allah Al-Quran kita, Sunnah Rasul SAW cuma jadi sesuatu yang suruhnya tempelin konsepnya orang kafir. Oh ada Pak itu dalam Quran nih ayatnya nih, stempel ya kan. Oh ada Pak dalam hadis nih Nabi pernah begini, stempel. Subhanallah. Quran hadis cuma jadi tukang stempel konsepnya orang kafir. Islam digali, tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada orang yang menguasai ilmu ini. Jangan cuma tukang stempel begitu. Ini ada ilmunya, ada cara memahaminya. Bukan cuma dibaca satu ayat, satu hadis, diterjemahkan semaunya. Tapi ada ilmunya. Gitu. Nah, luar biasa Ustaz. Jazakallahu khair. Ini seperti yang Ustaz sampaikan. Ini luar biasa. Bahwa bayangkan kalau Alkitab itu, ini kalau bahasa mereka ya. Sekarang kalau kita pindahkan ke Islam, bayangkan kalau Al-Quran itu diletakkan di bawah metode ilmiah dan logika. Metode ilmiah dan logika. Jadi akhirnya ini gejala kita hari ini Pak. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Apa contohnya? Oh gini. Pak, Bu, gitu kan. Rasul itu pernah menyampaikan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Ini kan adab kecil gitu kelihatannya gitu. Jangan minum sambil berdiri lah. Ya janganlah minum sambil berdiri. Itu ini Pak, ada hadis lain tentang minum sambil berdiri. Benar, hadis sahih Nabi pernah minum zam-zam sambil berdiri. Makanya tadi saya bilang, serahkan pada ahlinya, para ahli sudah menganalisa itu terus keluarnya apa? Hukum itu. Baik. Kemudian begini Pak, saya kasih contoh. Menggabungkan dua hal itu, tapi tetap bahwa para ulama mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu merupakan adab yang tidak baik, gitu kan? Nah, sekarang gini Pak, begitu kita mendengarkan hadis Nabi lewat di telinga kita itu, lewat aja dia. Berbeda ketika dibilang gini, Pak, ada penelitian. Menurut penelitian ternyata ginjal kita ini ada satu selaput Pak. Itu kalau kita duduk gini nih, gitu, otomatis dia nutup, gitu. Kalau kita berdiri, otomatis buka. Bayangkan ketika air yang kita minum itu tidak sehat, ada racunnya, ada zat apanya, apalagi begitu Pak. Begitu kita minum sambil duduk, gitu ya. Kita minum sambil duduk tuh, dia menutup tuh, sehingga dia tidak masuk ke dalam ginjal kita. Sehingga ginjal itu sehat. Selesai itu kita berdiri lagi. Oh gitu ya Pak ya, luar biasa itu. Besok kalau gitu, mulai besok saya minum sambil duduk Pak. Kenapa harus nunggu penelitian Pak gitu loh ya? Kenapa harus nunggu konsep ini datang kalau diteliti ilmiah baru saya percaya Allah dan Rasulnya? Kan salah fatal ini Pak. Gara-gara konsep ini. Gara-gara konsep ini. Itu banyak silakan. Banyak itu kan.
Tak tahajud, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan, seterusnya. Ayat dibaca tentang qiyamul lail, Pak. Bacakan ayat hadis tentang qiyamul lail luar biasa. Lewat, Pak. Ada buku, Pak, ada penelitian, Pak, di dunia kedokteran. Ini salah penelitian yang bicara tentang masalah otak saraf kita ini. Wah, cerita tentang itu, Pak. Itu, Pak, kalau kita sujud, apalagi di waktu itu malam hari itu saraf itu bekerja begini caranya, begini. Saat itu saraf mulai bangkit hadir, Pak. Dia baru bangun. Terus dia tumbuh semakin besar. Saat itu sudah dimanfaatkan. Baru kita besok, Pak, saya qiyamul lail, Pak. Sehat qiyamul lail ternyata, Pak. Kenapa ya? Kenapa terpola ini, Pak? Terpola oleh ini. Kalau belum ada penelitian belum mau terima kita. Ayat Allah, hadis belum kita terima. Teliti dulu, Pak. Baru saya percaya kemana iman. Kemana nih iman kita? Gitu kan? Lihat, Pak. Bagaimana konsep ini tidak ada yang salah, tapi salah urutan bermasalah. Makanya nanti salah satu konsep hebat dalam pendidikan Islam adalah jangan salah urutan. Ini salah satunya. Salah urutan fatal, Pak. Saya kasih contoh paling sederhana. Saya guru matematika umpamanya gitu ya. Masuk nih. Saya di anak kelas 1 SD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian akar kuadrat. Itu anak kelas 1 SD, Pak. Bapak ngomong apa ya, Pak? Kenapa? Salah urutan. Salah urutan, betul? Saya masuk ke fakultas matematika, Pak. Assalamualaikum. Oke, saya hari ini kita belajar. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 3 berapa? 2. Oke. 4 kurangi 1 berapa? Bapak ini ngeledek kita, ini mahasiswa matematika, Pak. Lihat, Pak. Tapi subhanallah, Pak. Sayang pengajian kita di masjid umpamanya, Pak. Pengajian di masjid. Saya mau tanya, mana yang kurikulumnya pakai urutan? Ilmu apa dulu, baru ilmu apa, baru ilmu apa, baru ilmu apa. Mana yang harus dimulai, mana yang harus dibelakangkan, mana yang harus diakhirkan. Di usia berapa, usia berapa, usia berapa. Itu pengajian. Apalagi di sekolah, harus nggak pakai, Pak. Urusannya sekolah, urusannya pembelajaran agama. Ada, Pak, urutannya, nanti kita lihat. Betul nggak tuh urutan? Betul nggak tuh urutan, nanti kita lihat. Baik. Masih ada? Cukup. Ini penguat aja, Pak. Ini hadis Nabi tak ternyata. Ya Allah, ini hadis cocok banget dengan tema pendidikan kita termasuk hari ini. Ini hadis sering kita dengar. Begitu tadi kita bahas, baru kita lebih dalam lagi rasanya memahami hadis ini. Ya kan? Kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Nahwal qudzati bil qudzah. Kalian ikuti pasti itu jejak mereka itu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut masuk ke dalamnya. Itu kan gak ada manfaatnya dan bisa membahayakan gitu, Pak. Tapi karena mereka yang modern di sini, Pak, ikut. Maju lagi, maju. Oke. Baik. Saya sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, waman, siapa lagi? Ya mereka itu yang kalian ikuti. Kerasa, Pak, ya? Tadi gak ada yang muslim satupun. Tadi itu gak ada satupun yang muslim. Ya, kalaupun tidak Nasrani diduga Yahudi. Gitu. Kalau tidak Nasrani diduga Yahudi. Jadi tidak ada yang muslim. Terasa itu, Pak, sekarang kita. Tuhan? Baik, Pak. Sudah berapa menit ini, Pak? Ini buat supaya bangun, Pak. Supaya bangun dulu. Ya. Berpindah, Ustaz. Baik. Kita bicara Islam. Kita bicara tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam, apapun bicara tentang Islam itu panduannya jelas dua, Pak. Quran, Sunnah, jelas panduannya. Setelah itu para ulama akan menjelaskan sampai menghasilkan banyak sekali ilmu. Ya, muncullah berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Rahimahullah ajmain. Ini ayat dalam surat Al-A'raf 157. Sebelumnya saya mohon maaf, apa yang saya kirimkan itu tidak ada di sini semua. Karena kalau saya menyampaikan apa yang Bapak Ibu baca yang saya sudah kirimkan tentang kitab, ya saya nggak usah datang ke sini kan. Ini semua nggak ada di situ, itu nggak ada di sini. Jadi biar Bapak Ibu dapat dua.
Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kita urai ayat ini, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat ini kita akan urai, Pak. Ini bicara tentang bagaimana kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dalam pembahasan pendidikan kita. Kita lihat, ini muncul pertama, karena tadi orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi, Rasul Nabi yang ummi. Kita tahu arti ummi adalah buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca tulis, maaf. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka menjumpai nama Nabi itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi jelas, Pak. Sampai hari ini bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dihapus bahkan dari Injil yang diakui resmi oleh gereja hari ini. Mereka tidak bisa menghapusnya itu. Ya. Nah, seperti apa mereka generasi yang mengikuti itu? Mereka seperti apa? Pertama, ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh kebaikan. Ini juga sudah dibahas oleh Ustaz Dr. Mustafa. Yanhahum 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Terus wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, membebaskan beban dan belenggu. Ya, wa taba'un nur, mengikuti cahaya. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang al-falah yang dijelaskan juga semalam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, untuk dunia pendidikan ini kan mengikuti Rasul Muhammad SAW itu kan berarti dalam semua hal, termasuk dunia pendidikan. Maka silahkan berpikir berbalik sekarang. Silahkan berpikir berbalik. Kalau konsep pendidikan Rasulullah Muhammad SAW tidak diikuti, yang terjadi akan terbalik semuanya. Kan begitu. Justru kedatangan Nabi Muhammad itu kan untuk mencerahkan bumi saat itu sedang jahiliyah, gelap, kezaliman, kejahatan, kerusakan, berbagai macam kehancuran sistem dan segala macam. Datang Rasulullah Muhammad SAW. Gitu kan? Nah, maka ini akan terbalik, Pak. Semua akan terbalik. Ketika sistem pendidikan itu tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, yang terjadi bukan kebaikan yang mereka suruh, mereka saling menasihati untuk berbuat kemungkaran. Begitu ada kemungkaran terjadi, mereka rame-rame itu, saling mendukung segala macam, kan? Begitu ada kebaikan, mereka saling mencegah, nggak usah, Pak, itu nggak usah, nggak terlalu penting lah itu di dunia pendidikan. Oke? Wa yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, begitu? Yang baik menjadi haram, yang haram menjadi diizinkan. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Akhirnya pendidikan itu penuh dengan beban, Pak. Bebannya luar biasa, sulit sekali. Jadi guru Masya Allah susahnya, ya kan? Kalau pulang ke rumah tuh Bapak Ibu guru mukanya udah kusut gitu, udah lelah gitu kan. Kenapa? Sudah kurikulum berat, ya kan? Anaknya nakal-nakal, umpamanya gitu ya. Apalagi ada masalah lagi sekolah, segala macam persaingan antar guru. Tidak ada yang Islami, Pak. Tidak ada yang Islami itu. Pulang udah kusut semua itu guru. Tidak ada hadir dalam hati yang cerah, hati penuh iman bercahaya, karena setelahnya adalah kalimat cahaya. Ya. Kemudian pulang juga tidak membawa cahaya. Akhirnya terjadi pasti. Bagaimana kegelapan menghadirkan cahaya itu? Anak-anaknya yang terjadi juga sama, anak-anak didiknya pun sama, dari SD sampai kampus juga sama. Bapak Ibu gurunya gelap, anaknya juga gelap. Ya? Oh iya, Pak. Karena ini efeknya. Susah jadi guru, ya karena tidak ikuti konsep Islam. Saya kasih contoh nih, Pak, yang langsung aplikatif. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekarang umpamanya belajar tentang manajemen kelas. Manajemen kelas itu susah apa gampang, Bu? Bisa apa gampang, Bu? Duduknya harus begini, Pak. Meja, kursi ini, posisi begini. Anak-anak, guru harus tahu menganalisa umpamanya ini anak ini umpamanya cenderung audio. Ini cenderung visual, ini cenderung kinestetik, ini. Oke, Pak, ini harus dipisahkan masing-masing, ya kan?
Sebelum supaya senang, kasih ice breaking dulu. Gitu. Ribet amat orang mau belajar, Pak. Mengapa? Asal konsep itu tidak dari Islam, yang ada kita mengembalikan beban dan belenggu di pundak kita, Pak. Justru hadirnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk melepaskan semua beban itu dalam semua konsep kehidupan. Bukan hanya pendidikan, ini pendidikan salah satunya. Terus nanti gimana Pak cara yang ngajar? Itu nanti di belakang kita bicara. Supaya kita tahu bahwa Islam begitu luar biasanya. Beban-beban semua. Itu semakin kita ini mengikuti konsep yang tidak dari Rasul, Pak. Belum lagi nanti gini. Konsep itu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ini negara ini, Pak. Khas negara ini. Saya nggak tahu kalau di Riau ya. Kalau selama merah putih saya kira masih sama. Iya, Pak. Kenapa saya bilang segini? Saya kasih contoh karena saya dulu di Saudi. Di Saudi itu Pak kurikulum nggak pernah berubah. Dari TK sampai S3 tidak pernah berubah karena dulu konsep ini didudukkan oleh para ahli, para ulama. Untuk mengubahnya harus duduk orang yang sama dengan kualitas kapabilitas yang sama. Siapapun rajanya, siapapun menterinya nggak boleh mengubah kurikulum pendidikan. Karena itu dulu telah dihasilkan oleh orang-orang yang telah diakui kapabilitasnya dan segala macam. Ini contoh, Pak. Kan enggak kan? Jangan kan ganti menteri, Pak. Ganti lurah beda kebijakan nanti kan. Pendidikan ikut-ikutan, Pak, akhirnya. Beberapa hal memang baik, Pak, tapi kan kasihan banget, Pak. Ganti lagi. Zaman saya SD, Pak, dulu ada istilah CBSA. Zaman saya SD. SD, Pak, ya SMP gitu. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Wah, enggak cocok, ganti lagi, kan? Ganti lagi. Sekarang apa, Bu, istilahnya? KTSP. KTSP mau diganti lagi, Bu, itu udah siap-siap kan? Saya pusing lagi. Udah diganti? Ganti lagi. Nanti ganti lagi, Bu. Ganti lagi nanti, ya kan? Siap-siap. Wah. KTSP aja kemarin guru-guru pusing dan belum menguasai, kira-kira gitu kan? Ganti lagi konsepnya. Ya, ini pusing lagi, Pak. Sudahlah, Bu. Pokoknya kalau bukan dari Islam konsepnya menyulitkan dan menyusahkan. Kan bagus, Pak. Nah, Islam pasti lebih bagus, ya kan? Pasti lebih bagus, Pak. Kita tidak mendapatkan itu nanti. Ya. Kita akan muter gitu, Pak. Dari mulai Syawal, Pak. Bulan Syawal kemarin tuh. Saya mencatat beberapa statement Pak Menteri Pendidikan bagus sekali. Beberapa, tapi ini kontroversi di kalangan dunia pendidikan yang sudah tadi kemakan oleh guru-guru besar tadi itu. Statement pertama yang beliau keluarkan di Syawal itu gini. Apa iya anak-anak kita belajar kurikulum sebanyak ini? Sampai kalimat terakhir kemarin yang keluarkan bukan Pak Menteri tapi di stafnya setahu saya lupa di Kemendiknas kalau saya tidak salah. Sampai bahasanya gini, punggung anak kita ini memar gara-gara bawain buku. Sampai begitu bahasanya sudah sampai begitu, Pak. Apa iya SD berapa kurikulumnya, Bu? SD kelas 1, 2, 3 berapa jumlah ini ya? Jumlah pelajaran. Enggak salah, Bu. Ini SD mana nih, Bu? SD 12 ya, Bu? 12 pelajaran? Insyaallah 12 pelajaran, Bu. SD kelas 1 ya masih ingusan, kadang-kadang pipis di celana masih 12 pelajaran. 9 pelajaran. 9 pelajaran. Kelas 3 yang 12 ya, Bu? Kelas 3 mana 12 pelajaran. Bayang enggak tuh, Bu? Ada yang akhirnya konsep tambal sulam begini, Pak. Saya ini, Pak, ingin bagus agamanya. Terus gimana caranya? Ini Diknas, ini Depak. Berapa jumlah pelajaranmu kalau gitu, Nak? Enggak kehitung, Pak. Ya kan, coba bisa dibayangkan, Pak. Betapa Islam itu semua konsepnya adalah konsep yang mudah, tapi hasilnya dahsyat. Sekali lagi nanti kita akan lihat beberapa hal ya. Baik, lanjut. Ada juga statement yang kedua yang disampaikan Pak Mendiknas ini, karena ini bagus saya sampaikan sekali, ini bagus sekali. Ya, tapi ini akan menimbulkan kontroversi lagi, Pak. Beliau mengatakan begini, hukuman fisik itu sesuatu yang boleh. Ya, loh ini alhamdulillahnya Pak Menteri Pendidikan kita ini bukan orang politik, Pak. Mohon maaf saya tidak mencederai orang politik, tidak. Maafkan saya karena gini, tidak ada kepentingan karena beliau dulunya rektor segala macam. Jadi kan sejarah pendidikannya jelas orang akademisi. Ya. Jadi kemudian ketika bicara betul-betul dia orang yang
terjun di dunia itu. Jadi dia tahu persis sampai peliknya masalah. Jadi sampai beliau bilang gitu, betul ada aturannya, betul tidak boleh sembarangan, ya betul bahwa ini harus menjadi pintu paling terakhir hukuman fisik itu. Tapi itu boleh dalam dunia pendidikan. Boleh, makanya para orang tua jangan dikit-dikit lapor Komnas, dikit-dikit lapor Komnas. Itu kalimat beliau, silakan dibuka di beritanya. Dikit-dikit lapor Komnas, dikit-dikit lapor. Ya kan? Nah, jadi itu nanti juga ada. Islam juga punya pembahasan. Kenapa saya bilang bagus? Karena memang Islam punya konsep itu. Ya. Oh, ini berbicara tentang bahwa ternyata lengkapnya Islam itu luar biasa, Pak. Kita sudah sampai dikasih gambaran besar tentang visi besar. Kalau ditanya gini, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya ini kita nyekolahin anak sampai S3 umpamanya atau S1 lah paling enggak, atau SMA minimal umpamanya gitu ya. Emang targetnya apa sih? Target besarnya itu apa, Pak? Bapak Ibu kalau nguliahin anaknya, nak kamu kuliah di mana, di sini yang paling bagus apa gitu ya, universitas apa, ini bagus-bagus nak, kamu ambil jurusan ini bagus di universitas ini. Sebenarnya ada di otak kita nih apa nih Pak sebenarnya? Pekerjaan. Sepakat nih biasanya nih kalimat pekerjaan itu sepakat. Pekerjaan. Nah ini Pak, karena tujuannya kecil, maka pasti hasilnya lebih kecil. Itu pasti. Kerjaan kok kecil Pak? Kecil sekali. Urusan cuma nyari duit itu urusan kecil bagi muslimin. Betul Pak. Ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Bukan kaya atau miskin ini. Masalah kaya miskin Allah yang memberikan rezeki. Allah yaqbidu wa yabsut. Allah yang menahan, Allah yang melebarkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu urusan yang sekecil sekali. Kecil sekali Pak. Dalam hidup ini. Kalau orang cuma pengen nyari duit pagi sampai sore gitu ya. Ya Allah Pak, berangkat pagi-pagi. Kalau Jakarta macetnya luar biasa Pak. Gitu ya. Kemacetan yang melelahkan itu. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada kemacetan seperti Jakarta gitu. Kita sudah kasihan Pak, lihat keluarga Jakarta itu kasihan sekali. Silakan ditanya orang-orang yang tinggal di Jakarta, itu istri ketemu suaminya kapan, kan? Itu anak-anak ketemu sama bapaknya kapan, ya. Itu ibunya di rumah. Bagaimana kalau ibunya ikut keluar rumah? Kebayang gak tuh kapan tuh keluarga ketemu? Begitu ketemu udah loyo, udah lesu, sudah lelah dengan semua masalahnya, udah tinggal meremnya aja, diajak ngomong udah melongo, nggak nyambung gitu kan? Ya memang begitu. Memang keadaannya sangat rumit seperti itu. Nah, jadi kita bicara tentang memang harus dibangun dari visi awalnya besar gitu, harus jelas. Dan subhanallah, Allahu Akbar. Ketika Nabi menyampaikan itu semua lengkap untuk kita, lengkap sekali untuk kita. Jadi kalau ada yang bilang ini kan Islam itu global Pak, ini kan masa lalu. Wah, ini perlu belajar lebih banyak lagi kita Pak. Kalau sejarah disebut masa lalu, masalah. Apalagi kalau Nabi disebut masa lalu. Ya, ini kan zaman dulu Pak, waktu kendaraan masih kakinya 4, onta, kuda. Sekarang kan kendaraan roda 4. Wah ini zamannya sudah berbeda. Lihat kalimat zaman berbeda itu hati-hati Pak. Zaman sudah berbeda, hati-hati kalimat itu. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Bapak Ibu akan menjumpai kalimat-kalimat para ulama itu. Tidak ada yang baru yang ada di bawah terik matahari ini. Mataharinya kan sama Pak ya? Sama ya? Zaman Rasulullah Muhammad kan juga itu mataharinya. Sebelum Rasul juga itu mataharinya. Tidak ada yang berbeda yang ada di bawah terik matahari ini. Apa maksudnya? Ini hukum sunatullah yang berulang. Kita nyebutnya sunatullah. Karena orang barat nyebutnya kadang-kadang hukum kausalitas, gitu ya, hukum sebab akibat. Karena kalau begini, kalau begini, kalau diulangi Pak jaya umat, kalau diulangi jatuh Pak umat. Itu kan sudah hukum kausalitas, Pak, gitu kan? Jadi zaman manapun sama. Tidak menutup bahwa di zaman-zaman tertentu ada sesuatu yang berbeda, tapi konsepnya sama Pak. Umpamanya begitu betul tadi. Zaman Nabi belum ada roda 4. Ya, tetapi fungsi roda 4 adalah kendaraan seperti kaki 4 tadi itu. Dengan fungsi yang sama maka akan kita bisa menganalisa hal yang sama. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Rasul sudah menggambarkan tentang visi besar sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad menyampaikan hadis ini dan ini langsung lisan Nabi yang menyampaikan ya. Harus kita ketahui bahwa ini langsung Rasul yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang saya merahin itu ada tulisan khilafah ala minhajin nubuwah, yang kedua ada khilafah ala minhajin nubuwah, itu dua kalimat yang diulang oleh Rasul dalam satu hadis beliau. Ya.
Nabi menyampaikan 5 urutan zaman. Khilafah alamin haji nubuwah, mulkan aldon, mulkan jabriyah. Sebelumnya Nabi menyampaikan nubuwah, khilafah alamin haji nubuwah, kemudian mulkan aldon, mulkan jabriyan, baru kembali khilafah alamin haji nubuwah. Para ulama hari ini mengatakan bahwa kita ada di fase 4. Para ulama menganalisa kita ada di fase 4, fase mulkan jabriyah, yang artinya bahwa negeri ini, bumi ini dipimpin dengan tangan besi, dipimpin dengan diktator sekali. Pemimpin yang berkuasa di muka bumi terserah mau ngapain mereka, gitu ya, itu terserah. Jadi kalau di Indonesia pemilu berjalan dengan baik itu dipuji, tapi kalau pemilu itu berjalan dengan baik di Palestina dikudeta. Begitu itu terserah yang punya, pokoknya terserah yang punya bumi sekarang, artinya yang mimpin bumi sekarang ini gitu kan. Yang oleh Ustaz Mustafa semalam disampaikan tidak baik gitu. Ya. Jadi di yang pertama itu khilafah alamin haji nubuwah, kita lihat. Ya. Nah, khilafah alamin haji nubuwah, yang ke bawah juga khilafah alamin haji nubuwah. Satu lagi hari. Oke. Lanjut. Nah, kalau yang atas itu sahabat, Pak. Karena setelah fase nubuwah, pas sahabat. Sahabat yang oleh Nabi disebut sebagai generasi kekhilafahan. Khilafah itu adalah kebesaran Islam dengan satu kepemimpinan. Dulu zaman sahabat, manapun negerinya, pemimpinnya ibu kotanya di Madinah dulu. Berganti-ganti, Abu Bakar wafat, ganti Umar wafat, ganti Utsman wafat, ganti Ali radhiyallahu anhu. Jadi ditutup dengan masa Hasan radhiyallahu anhu ajmain. Nah, ini ini fase 5. Nah, cuma pertanyaannya, apakah itu kita yang punya? Apakah kita yang berperan di sana? Apakah anak-anak kita? Tapi mau kita atau anak-anak kita atau tidak bersama anak kita, ini tetap akan hadir, Pak. Karena janji Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak mau ikut mendidiknya dengan pola yang sama yang dihadirkan Nabi, maka ini akan hadir, kebesaran Islam ini akan hadir bersama keluarga-keluarga yang lain, bukan dengan keluarga kita. Kan sayang. Ya. Nah, bayangkan kalimatnya sama. Lihat, yang di atas khilafah alamin haji nubuwah, yang bawah juga sama kalimatnya. Kalimat yang sama itu, ini karakter Quran dan hadis Nabi, menginspirasikan bahwa caranya, metodenya, isinya, pembelajarannya, sistemnya, segala macam harus sama. Harus sama. Karenanya, dalam konsep pendidikan juga demikian, Pak. Harus sama. Dengan apa? Dengan yang pernah dihadirkan oleh Rasul ketika beliau mendidik para sahabatnya. Bagaimana nanti kita bahas ya. Lanjut. Nah, yang bawah ini beda lagi, Pak. Ini hadis riwayat Ahmad ketika Nabi ditanya tentang 2 kota. Ayul madinataini tuftahu awwala. 2 kota ini mana yang ditaklukkan duluan? Konstantiniyah atau Rumiyah, Konstantinopel atau Roma. Ya. Kalau Konstantinopel itu Istanbul sekarang. Dulu namanya Islambul, dulu namanya, terus diganti jadi Istanbul. Dulu aslinya Konstantinopel, ibu kota dari Kristen Ortodoks Bizantium, ini adalah Romawi bagian timur. Konstantinopel itu berarti sudah selesai ditaklukkannya. Nabi menyampaikannya waktu Nabi masih hidup tentu, tapi itu baru bisa ditaklukkan oleh generasi hebat sekali di masa Muhammad Al-Fatih, Pak. Tahun 857 atau tahun 1453 Masehi. 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Nah, itu Konstantinopel. Tetapi sampai hari ini Roma belum masuk Islam, Pak. Betul ya? Nah, itu. Apakah itu adalah kita? Begitu, Pak. Jadi sekarang jelas nih, Pak. Kalau yang di atas itu adalah bahwa bumi ini harus kembali ke tangan muslimin. Semua sistemnya. Yang pendidikan, yang politik, yang ekonomi, yang sosial, yang segala macam, seni, segala macam, semua harus kembali ke Islam. Berarti kebayangkan oleh kita, generasi kayak apa, Pak? Kalau kita ikuti buntut konsepnya tadi itu, konsep Pestalozzi, konsepnya Rousseau, yang ikuti buntut mereka masuk lubang biawak, kita ikut. Mereka masuk jurang, kita ikut masuk jurang. Itu kesalahan kita kalau gitu. Malah gini loh, Bapak Ibu, dirahmati Allah SWT. Makin hari mereka makin tidak puas dengan pendidikan mereka. Kemudian mereka terus melakukan penelitian. Sekali lagi bahwa kitab suci mereka penelitian. Kalau kita ikut-ikutan bahwa penelitian di atas Quran, memang kitab suci kita sudah ganti. Dari Quran ke penelitian. Buktinya Quran ditaruh di nomor 3 tadi, Ustaz ya. Itu kitab sucinya penelitian, metode ilmiah istilahnya, ya. Nah, itu ketika mereka tidak puas, lama-lama kok pendidikan begini hasilnya, mereka sendiri enggak puas. Maka mereka terus teliti. Nah, makin hari silakan diikuti perkembangannya. Penelitian tentang pendidikan itu makin hari makin mendekat ke Islam.
Saya kasih contoh, Pak. Ada yang sudah dipublish tentang sebuah penelitian. Kalau anak-anak itu pertama sudah dewasa, Pak, sudah balik ya. Dewasa itu bahasanya nggak pas. Sudah balik. Dewasa itu bayangan kita umurnya 20, 17, 18 itu ya. Padahal balik itu dari umur berapa sekarang anak kita, Pak? Ya. Oke, anak sudah balik, Pak. Kalau sudah balik, dia sudah mulai suka ketertarikan dengan lawan jenis segala macam itu. Kalau sudah balik, mereka sudah harus sangat mengerti tentang konsep pemisahan laki dan perempuan, gitu kan? Itu jelas dalam Islam konsepnya, kita tahu. Maka di dunia pendidikan juga kelas laki perempuan mulai dipisah. Betul ya? Mulai dipisah. Gara-gara penelitian kitab suci kita, penelitian mengatakan bahwa laki perempuan dicampur satu gelas itu sangat baik untuk menghadirkan sisi persaingan antar laki perempuan yang berbeda karakternya, macam-macam lah kalimat penelitian itu, Pak. Ini hasil penelitian di sekian kampus, di Harvard University, di ini sekian, di Michigan University. Oh bagus, Pak, modern, ikut kita. Ikut nih, masuk, oke. Sekarang kita campur kelas kita nih, jadi campur lagi perempuan, enggak, Pak. Mereka neliti lagi, Pak. Ini penelitian terbaru. Sebenarnya bukan baru banget, bukan. Tapi penelitian masih belum lama. Hasilnya adalah ternyata banyak sekali efek buruk laki perempuan dicampur di kelas. Mereka mulai pisah lagi. Pisah deh laki perempuan. Loh, Pak, kita ini muslim, Pak. Muter-muter ngikuti buntut mereka gitu ya. Kalau kita bertahan di sini, mereka balik ke kita, Pak. Karena tidak ada sistem di muka bumi ini yang lebih indah dari Islam, kan nggak ada. Nggak ada lebih hebat dari Islam, nggak ada. Anda boleh muter-muter, nggak suka Islam, ujungnya kalau Anda cari Islam, Anda akan puas di sini. Itu. Mereka akhirnya misah kelas. Nah, kita belum misah kelas kan? Belum. Penelitiannya belum nyampe Indonesia, ya kan gitu. Jadi nunggu kitab suci datang dulu masalahnya, Pak. Itu masalah kita. Susah dikasih tahu ayat hadis itu susah gitu. Tapi kalau dikasih penelitian, ini Pak. Ini nggak boleh dibantah itu, nggak boleh dibantah. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi jangan ikuti buntut mereka kalau mau hadir di sini. Jangan ikuti, nanti dalam konsepnya seperti apa gitu ya. Baik, coba kita lanjutkan. Ini penguat, Pak. Tadi saya bilang Islam itu konsepnya Quran, hadis, penjelasan ulama kita, ya kan? Saya cuplik satu-satu, ayatnya satu, hadisnya satu, penjelasan ulama satu. Ini kalimat Imam Malik rahimahullah, lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah bisa baik sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Itu kalimat orang hebat, Pak. Imam Malik rahimahullah. Kalau kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah, itu salah satu muridnya Imam Malik. Bisa dibayangkan tuh guru kayak apa hebatnya. Ada guru melahirkan orang yang pinternya sama kayak gurunya, bahkan dalam beberapa wilayah lebih pintar dari gurunya, kan hebat, Pak. Hebat banget tuh majelis, ya kan? Ilmu kampus itu hebat banget itu pasti. Kalau sekarang murid nggak boleh lebih pintar dari gurunya. Nah, itu muskilah tuh, ya, masalah sekali. Guru nggak boleh tuh, muridnya bantah, kamu bantah aja lagi, kamu tahu apa sih? Nggak benar, Pak. Guru itu harus mendorong mereka untuk lebih hebat dari saya. Ayo nak, kau lebih hebat dari saya. Aku tuh bisa begini, ini gurumu nih bisa begini gitu ya. Bisa begini, ini kan belajarnya baru. Bapak ibu guru juga baru ngerti. Belajarnya udah tua baru belajar. Kamu kan masih muda, masih kecil, masih usia remaja, dewa. Umurmu masih luar biasa. Ayo dimulai gitu, harus lebih pintar. Ini kalimat orang hebat, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan tuh, umat ini tidak akan pernah baik, Pak, sebelum diperbaiki dengan cara generasi awal dulu diperbaiki. Silahkan cari konsepnya. Mengatasi narkoba. Ini masalah generasi kan? Silahkan cari, Pak, konsep lain. Tidak akan pernah bisa diperbaiki kecuali ketika mereka bertanya pada Allah dan Rasulnya gimana mengatasi itu di generasi muda kita. Ada, Pak? Ada. Quran bicara, hadis bicara, Pak. Kalau kita melihat itu, Pak, ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr itu kan memabukkan. Khamr, judi, perjudian, al-maisir, kemudian berhala, kemudian mengundi nasib, semuanya kotor, najis semuanya, kotor dalam arti kotor secara perbuatan, kotor jauhilah. Ya.
Itu begitu ayat dibacakan, sahabat tuh ada yang lagi duduk ngumpul gini mau minum khamar. Bahkan diriwayatkan itu bibir gelas itu sudah nempel di bibir kita. Tinggal dituang itu khamarnya, karena waktu itu belum ada pengharaman secara total seperti ini. Gak jadi Pak, dibacain ayat dibanting tuh, dibuang. Sekarang tanyakan Pak, di mana ada konsep yang bisa begitu? Anak-anak udah udah siap nyuntik, gitu ya? Dibacain ayat, berhenti nggak nyuntiknya Pak? Ngomong apa sih be? Soalnya nggak ngerti, ini anak muda. Gitu. Maka harus nanya, gimana tuh Nabi caranya menghadirkan generasi yang tadinya senang mabuk, orang Arab senang mabuk Pak, Bu. Makanya ketika itu ayat turun, sahabat menyebutkan Madinah banjir dengan khamar. Jadi mereka ke masjid itu kakinya inian khamar Bu, bukan genangan khamar gini tuh. Ke masjid. Betul kan? Saya bisa bayangkan generasi kayak gitu, hasilnya kayak gimana caranya. Nah, makanya kalau tidak cara Nabi tidak bisa. Baik. Lanjut. Baik. Kita lihat dulu ini biar kita berpikirnya runtut. 15 sampai 20 tahun ya. Jadi kita mikir dari jauh dulu. Dan ini ukuran dalam Islam. Saya ambil ancang-ancangnya jauh 15, sebenarnya saya ingin membicarakannya 18, tapi karena di data ini ada 15 tahun. 15 sampai 20 tahun. Dan mari kita pikirnya jauh dulu ke depan gitu Pak. 20 tahun. Gitu ya, usia 20, 19, 18, 17 gitu ya. Saya tunjukkan, pokoknya gini. Sekali lagi kalau ini semua sejarah yang tadi saya katakan, mari kita keluar dari zaman ini, Pak. Bahwa tidak ada yang tidak bisa diulang. Apalagi kalau itu adalah konsep Quran dan Sunnah. Ya. Sejarah ini sesuatu yang akan terus berulang. Kalau ahli sejarah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ini kalimat para ahli sejarah. Baik. 14 tahun. Dari sana Pak, 14 tahun Muhammad Al-Fatih jadi wali kota. Di sini berapa usia Pak Bupati, Pak? Bisa bayangkan, Pak. 14 tahun sekarang ini, Bapak Ibu bayangkan 14 tahun anak Bapak Ibu di mana sekarang? Apa kegiatannya sehari-hari? Coba bayangkan dulu. 14 tahun. Anak nomor berapa, Bu? Anak nomor berapa nih, Pak? SMP kelas 3, kelas 2 ya. Oke, apa yang dikerjakan, Pak, Bu? Sekolah, ya kan? Sekolah, kursus, ya kan? Main sama temannya, terus apa lagi? Saya nyebutin baik-baik aja. Lanjutin, Pak. Apa yang dikerjakan? Gak usah susah gini, Pak. Pokoknya gini, di rumah tuh kita karena udah dewasa, kita kasih udah 14 tahun, kita bilang, "Ini Nak, ini kamarmu ya, diurus ya." Saya mau tanya. Itu rata-rata tuh anak segitu dikasih kamar. Kamarnya rapi, wangi, ya, atau bagaimana ceritanya? Lu kok ketawa? Ibu-ibu lebih tahu nih, Pak, enggak apa-apa. Kenapa, Bu? Bayangkan, bagaimana mau diserai sebuah kota, ngurus kamar saja berantakan. Betul nggak? Ya, Pak, ya. Terus bagaimana Pak cara mendidiknya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti soal dijawab ya, sabar dulu. Ini biar berpikir runtut ya. Jadi begitu. Ini betul-betul oleh ayahnya itu Sultan Murad II itu ayahnya Muhammad Al-Fatih, Pak. Itu dididik oleh bapaknya, betul-betul dididik kan. Dan konsepnya bisa digali, Pak. Ya, dalam konsep pendidikan Muhammad Al-Fatih. Maka di pendidikan saya kasih namanya Al-Fatih, Pak. Kutab Al-Fatih. Jadi ketika dia dididik oleh ayahnya dari awal, 14 tahun diuji coba, diserai satu kota menjadi diuji coba ini, Pak. Tidak akan diserai kota itu kecuali memang dia dianggap telah layak. Di situ saatnya dia belajar, Pak. Bapak Ibu membaca atau tidak informasi beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, terutama di Ramadan kemarin, anak perempuan usianya 15 tahun dari Palestina, gitu ya, memimpin kota. Ya, baca Bu ya. Baca ya, Basyair, namanya Basyair Uthman. Itu di kota Alar. Kota Alar itu kota kecil, kurang lebih kalau saya nggak salah baca penghuninya cuma 7 ribuan orang, tidak banyak. Tapi itu satu kota sendiri, gitu ya. Terus anak perempuan ini diserahi kota itu selama 2 bulan, suruh mimpin kota itu 2 bulan.
Bapak Ibu dirahmati Allah, itu cuma program, bukan beneran. Kalau ini beneran, programnya itu program liburan musim panas. Kan kalau di Timur Tengah tuh liburan musim panas bisa sampai 3 bulan, 2,5 bulan sampai 3 bulan karena musim panas. Itu libur. Karena libur maka mereka membuat program-program bagus buat anak-anak mereka. Di antara programnya adalah minta kota itu diserahkan ke mereka. Cakep kan? Di sini di Meranti boleh juga Pak, atau di Riau nih kabupaten boleh juga. Jangan kabupaten dulu Pak, jangan kabupaten kota dulu, kelurahan ya kan, kepala desa. Tapi didik dulu anak-anaknya. Saya mau buat program itu, insya Allah nanti kalau sudah ini saya ini kan sampaikan ke sini nanti insya Allah ya. Kita punya program tentang keluarga, parenting nabawiyah segala macam. Nah itu nanti kita buatkan program itu. Memang prosesnya sedang berjalan. Jadi ketika mereka sudah terdidik kan dicoba Pak. Terbayang nggak sih anak-anak 15 tahun, 14 tahun gitu ya sudah memimpin sebuah negeri, dia tahu menimbang sesuatu, dia memutuskan, dia diberikan hak tanda tangan. Itu Basyair Utsman itu anak perempuan itu dia diserahi apa saja. Yang jelas pokoknya kota ini diserahin ke kamu, begitu ya. Yang tidak boleh dia memutuskan hanya masalah keuangan. Karena kalau keuangan dia harus kerjasama dengan dewan, jadi dengan banyak pihak, sehingga dia tidak boleh memutuskan. Tapi semua Pak, urusan semua, yang air, yang listrik, yang jalan, yang apa, yang kemakmuran, kebijakan dia boleh memutuskan tuh. 2 bulan lumayan kalau dipegang berantakan kan. 2 bulan lumayan. Tapi lihat, kadang-kadang gini Pak, kita membaca sejarah itu kadang-kadang kita anggap itu masa lalu. Begitu ada hari ini baru kita, oh benar ya Pak, ternyata bisa Pak. Bisa. Karena pola kita yang salah. Nah kemudian kita tidak tercapai. 14 tahun tuh Pak. Kita suka dengar Ibnu Sina ya, terlepas bahwa saya tidak bicarakan tentang Ibnu Sina diprotes oleh para ulama tentang akidahnya. Tapi hitunglah ini sudah kita kenal sebagai dokter muslim gitu ya. Ibnu Sina 17 tahun jadi dokter Pak. Bukan cuma sekedar dokter. Itu dia adalah dokter yang paling terkenal, paling hebat di seluruh keistana. Bisa dibayangkan tuh. Kenapa waktu itu ceritanya ini pemimpin negeri itu tuh sakit nggak ada yang bisa nyembuhin Pak. Datang Ibnu Sina, ini mudah kata Ibnu Sina. Ini mudah nih, dikasih sembuh Pak. Kasih Allah SWT. Ya. Jadi akhirnya kemudian itu 17 tahun sudah menjadi dokter pun, ya kan? 18 tahun depan dia pindah ilmu jadi fisika, ahli fisika. Supaya kan tuh kayak apa tuh kecerdasan orang, ya kan? 18 tahun jadi fisika. 18 tahun yang sama di zaman sahabat Nabi Usamah bin Zaid jadi panglima, ya kan? Panglima perang. Bayangkan anak muda jadi 18 tahun disuruh mimpin jadi panglima melawan Romawi. Romawi itu negeri terbesar saat itu. Samping Persia. 22 tahun Al-Fatih jadi sultan. Yang tadi 14 tahun dicoba, 22 tahun jadi sultan. Dikasih tuh wilayah kekuasaan semua, yang wilayah Konstantinopel itu sampai Indonesia. Kekuasaannya sampai Indonesia. Indonesia Muslim. Terus itu 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah. Gubernur Madinah. Coba Pak, gitu ya. 24 tahun Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu umur 24 tahun. Ini hanya contoh usia, ya. Nah, jadi kita harus berpikir dari usia itu, Bu. Sekarang nih, kita lulus kuliah umur berapa? S1 deh, S1 20-an ya Pak ya? 21, 22, oke 22 deh. Kira-kira tuh lulus S1 sudah bisa ngapain? Bandingkan dengan usia ini maksud saya, bandingkan dengan usia ini itu. Ya kan? Mau kerja di mana? Nikah nggak berani. Mau S2 lagi apa? Iya, saya S2 lagi, apa kuliah lagi gitu kan. Nah, kalau bapaknya punya perusahaan bisa jadi lanjutin perusahaan bapaknya, kalau nggak ada ya. Jadi artinya ada masalah sangat serius pada pendidikan kita hari ini. Ya. Apa ini? Begitu Pak. Jadi kita kira-kira ini saya bicarakan dengan bahasa hari ini. Ini bahasa hari ini ya. Hanya yang bawah karena fokus pembahasan kita di bawah itu, maka kemudian yang atas saya bahasakan bahasa hari ini. Bahwa 5-12 tahun, saya sudah tulis di tulisan kita itu, bahwa 5-12 tahun itu usia kutab namanya. Dan kutab itu ada, saya sudah jelaskan di sana, mohon dibaca Bu ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Di situ sejarahnya, supaya kita tahu dulu Islam menyebut usia 5, sekolah di usia 5, pendidikan di usia 5-12 tahun, namanya bukan madrasah, tapi kutab.
namanya kutab gitu ya. Makanya di tempat saya pun saya buat namanya kutab aja udah gitu ya. Namanya kutab dah. Ya itu madrasah dari terjemahan sekolah hari ini. Tapi saya sudah sebutkan di sana bahkan tulisan tentang madrasah, sekolah, school, kutab. Jadi itu 5 sampai 12 tahun. 12 16 ini dalam breakdown itu ya. 12 sampai 16 tahun harusnya SMA cukup, Pak. SMP SMA cukup itu. Kelamaan nanti sekolah enggak usah lama-lama, Pak. Ya. Kalau kurikulum bisa diringkas kenapa harus diperpanjang? Bahkan sekarang di banyak negara sudah banyak modifikasi, Pak. Kita masih kelamaan sekolahnya memang. Betul, masih kelamaan. Ya, kalau kelamaan ilmunya ada enggak apa-apa. Kalau banyak ilmu yang ternyata nanti tidak banyak dia pakai kan sayang juga. Baik ya. 16-18 jenjang kampus, tapi di sela perjalanan 12 sampai 18 itu harus terbangun banyak hal, maka ujungnya gitu Pak, 18 atau 20 tahun dia harus menguasai ilmu syariat yang sudah sangat mumpuni di semua ilmu. Di semua ilmu syariat. Mau bicara tentang fikih, usul fikih, hadis, ilmu ulumul hadis, Quran, tafsirnya, segala macam ilmu syariat dia sudah mumpuni di situ. Di saat itulah ilmu umum berbasis syariat juga dia sudah kuasai, bukan cuma ilmu umum saja. Artinya kalau cuma S1 saja sederhana sebenarnya. Gitu ya. Jadi ilmu umum berbasis syariat. Kayak apa tuh maksudnya, Pak? Gitu ya, itu perlu memang digali. Umpamanya begini, Pak. Hari ini Bapak Ibu kalau membaca buku tentang umpamanya sains berbasis Quran, umpamanya gitu ya. Itu udah banyak sekali. Silakan dibaca, kurang lebih suasana itu yang diperlukan hari ini, Pak. Saya kasih contoh nanti saya setel di terakhir mungkin ada beberapa yang bisa jadi inspirasi buat kita. Bagaimana seorang dokter Jamil Al-Qudsi umpamanya ini dokter spesialis penyakit dalam dari Yordan dan itu meneliti Quran selama 10 tahun untuk ilmu nutrisi keseimbangan. Hasil penelitian itu ditulis dalam 15.000 halaman dan ini diakui ilmunya oleh dari mulai Amerika sampai Robito Alam Islami itu mengakui ilmu beliau, ya bahkan itu diminta untuk disampaikan pada muslimin. Dan itu hal-hal ini ketika beliau gundah, saya sebagai dokter spesialis kok nggak bisa ngobati orang. Maksudnya kalau ada orang asma gitu Pak, disuntik sembuh, tapi itu menyembuhkan atau cuma menghilangkan sesaat? Menghilangkan sesaat. Enggak usah susah Pak, asam urat. Ya, asam urat penyakit kayaknya gampang betul. Tapi itu di kedokteran enggak ada obatnya. Ini contoh ilmu. Itu perlu digali Pak, dan beliau menggali. Ini salah satu yang sudah digali. Kan masih banyak tugas yang lain para dokter lain. Begitu juga umpamanya Bapak Ibu bicara tentang apa nih? Ada yang ahli bangunan Pak. Umpamanya ahli bangunan. Salah satu kalimat Rasul, salah satu tanda akhir zaman adalah kathratuz zalazil, banyak gempa. Jadi harus dibangun rumah tahan gempa kan gitu. Harus dipikirin gimana caranya Pak ya. Karena Kobe berantakan juga itu Jepang waktu gempa. Padahal mereka ahli dalam masalah bangunan anti gempa segala macam. Jadi gimana caranya? Pelajari Pak. Quran digali akan ketemu. Ini teman-teman kita di Jakarta tim kita sedang banyak meneliti ya, dari ITB segala macam lagi meneliti di antaranya surat An-Nahl. Ya, An-Nahl tentang rumah lebah, Pak. Karena rumah lebah itu setelah diteliti ternyata sangat kuat dan dia tidak mudah robek, gitu ya, sangat kuat sekali. Pantas kalau Quran menyebut pembuatan rumah lebah itu seperti wahyu. Wa id auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan seterusnya. Allah menggunakan kata auha. Auha itu artinya diwahyukan. Kata wahyu artinya macam-macam, Pak, ya. Tapi ini akar katanya sama dengan kata wahyu. Begitu kuatnya. Padahal bicara tentang pembuatan rumah lebah oleh si lebah itu. Makanya lagi diinspirasikan. Sedang dibuat, rumahnya sedang dibuat, lagi diuji coba terus. Dan seterusnya, Pak. Yang begitu itu yang ditunggu dunia. Udah bingung bumi ini, Bu. Itu lagi ditunggu dunia konsepnya. Nah, itu masih disebut dengan ilmu umum berbasis syariat. Ya. Kemandirian dan kematangan itu begitu. Itu orang tua kan suka khawatir, Pak, kalau anak saya belajar Quran terus ntar punya duit nggak ya Pak? Gitu ya? Ya gitu Pak. Itu makanya di situ kemandirian dan kematangan. Matang secara psikologis, matang secara kejiwaan dia matang seterusnya. Ya. Sedikit lagi.
Lanjut, ini lanjut ya. Kenapa kutab? Karena silakan dibaca di situ ya. Ini semua tulisan yang tadi itu menjawab satu slide itu, Pak. Jadi mengapa kutab itu menjawab satu slide itu. Saya ingin sampaikan ini, Pak, hadis Nabi SAW. Ini kunci besarnya. Saya kasih kunci besarnya dulu gitu, Pak. Kunci besarnya. Sebelum nanti kita bicara teknis, detail segala macam. Waktu kita nggak ada saya. Rahasia keberhasilan Rasul mendidik sahabat. Ini hadis Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Imam At-Tabrani dalam Al-Jam Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah tajma'in. Ini hadis dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jundub bin Abdillah Al-Bajali mengatakan kalimat ini, dan ternyata yang mengatakan ini bukan cuma Jundub, Pak. Abdullah bin Umar juga mengatakan kalimat ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwa ini kunci utama pendidikan dalam Islam di awal sekali, dan nanti berikutnya tinggal mengembangkan. Kata Jundub, kunna ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawirah. Kita waktu bersama Nabi masih usia muda. Hazawirah itu menurut para ahli bahasa, hazawir itu usia sebelum balik atau menjelang balik. Berarti kan masih berapa umur kita sekarang menjelang balik? Balik berapa sih, Bu, sekarang anak-anak kita? Kalau di sini berapa di Riau? Kan beda-beda nih, antara kota besar, kota kecil beda-beda. Ya kan? Ya. Balik kok 18 atau 12? Balik berapa, Bu? Pak? 12, 13. 12. Ada yang 15. Ya kan? Nah, sebelum usia itu lihat nih. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami diajari iman sebelum diajari Quran. Fata'allamnal Qur'an fanazdadu bihi imana. Kemudian kami begitu belajar Quran, setelah iman kita belajar Quran, begitu kita belajar Quran bertambah iman kita. Mengapa? Ada orang yang ahli Quran, belajar Quran bukan tambah beriman. Betul ya, Pak? Itu orang-orang yang pemikirannya rusak, ya. Orang-orang yang pemikirannya sesat. Itu kalau ditanya kadang-kadang, Pak, kadang-kadang itu, itu hafalan Qurannya luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada yang hafal Quran 30 juz. Itu belajar Quran tidak menambah iman. Makanya diajari, ditanam di awal adalah iman. Nanti iman itu apa segala macam, nanti ada kurikulumnya, Pak. Ada yang harus dan itu subhanallah, para ulama kita sudah meninggalkan itu semua dalam karya mereka. Hari ini kita tinggal menuangkan. Nah, terus beliau mengkritik, Pak, fa innakumul yaum ta'allamunal Qur'an qabla al-iman. Masalahnya kalian hari ini, kalian belajar Quran sebelum iman. Ini kan sahabat. Kalau sahabat ngeritik, berarti dia ngeritik generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Sahabat Jundub, dia ngeritik generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kata Jundub, kalian ini salahnya belajar Quran sebelum iman. Loh, urutan aja, Pak, kayak tadi saya bilang di depan tadi ya. Urutan itu kalau salah jadi salah. Ya tadi kan, yang saya bicara matematika tadi, Pak. Ilmu matematika tadi itu kalau diingat. Makanya para ulama sepakat bahwa kualitas sahabat dengan kualitas tabi'in itu turun, Pak. Bukan, dia turun secara kualitas. Dari sahabat turun. Dan itu dari kalimat sahabat sangat banyak yang menunjukkan bahwa hadir generasi berikutnya adalah generasi yang turun kualitasnya. Tapi kalau kita baca biografi tabi'in, itu generasi di negeri antah berantah sana adanya, Pak. Enggak nyampe kita, enggak jangkau kita, Pak. Itu generasi luar biasa. Iya, tapi kalau yang lihat sahabat itu sudah turun. Bisa bayangkan kan? Apa salah mereka? Kebalik belajarnya. Imannya belum cukup, di ilmu Qur'annya udah banyak. Kalau sahabat diajari iman oleh Nabi, tanam iman baru belajar Qur'an. Masalah kita hari ini adalah la iman wala Qur'an. Gitu, Pak. La iman wala Qur'an. Dipantas kan? Bukan masalah kebalik. Ini bukan masalah kebalik, Pak. Enggak ada. Apa yang mau dibolak-balik enggak ada. Apa yang dimaksud iman dengan Quran, Pak? Gitu, Pak. Sini lagi Ustaz ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Baik. Sebelumnya, Mas Arif. Oke. Bapak Ibu, kitab yang di atas itu, yang pojok kanan itu namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Itu covernya. Kalau yang versi tahqiq, takhrij itu ada 14 jilid. Yang ada versi tahqiq, takhrijnya.
Kalau yang tidak ada tahqiq takhrij cuma paling hanya beberapa jilid saja. Ini sampai ada 14 jilid. Kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman itu karya imam besar ulama abad kelima Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ulama hadis ternama yang mengumpulkan cabang-cabang iman. Jadi supaya nanti kita tahu iman itu apa maksudnya. Gitu Pak. Iman itu apa maksudnya? Nah itu menjadi ditanam. Ini bukunya gitu. Nah, cuma siapa yang mau baca? Ayo silahkan baca, diteliti, dituangkan dalam kurikulum Pak. Loh kan gitu. Ini kurikulum iman namanya. Kan begitu tuh. Maka ini PR peradaban sebenarnya Pak. Dan alhamdulillah itu yang kita lakukan Pak. Jadi kita mencoba melakukan itu. Kita breakdown itu semuanya itu. Belum selesai tapi memang karena besar itu jadi sedang kita lakukan. Mohon doanya. Jadi itu iman. Ketika bicara iman ya, dan betul bahwa iman itu kalau sebagai pilar utamanya disebut dengan arkan. Arkan itu artinya pilar-pilar utama Pak. Itu ya yang 6 itu, rukun iman yang 6. Dalam Quran, dalam hadis Nabi dari 6 itu Allah dan Rasulnya sangat sering menggabungkan antara iman billah wal iman bil yaumil akhir. Itu perasaannya lagi, kira-kira lebih gitu. Sehingga kalau itu kita tanam Pak luar biasa. Ya, karena nanti kita juga akan bicara tentang metode, gimana sih caranya nanam Pak, pakai cara apa, cara bicara, cara menyentuh anak-anak kita, cara apa, ya. Setelah lagi, Quran. Kalau yang dimaksud Quran lanjut. Nah, yang dimaksud Quran ini Pak. Ini yang pertama, penghafal usia Quran di usia dini kan. Nah, di orang-orang besar dalam Islam itu hafal Qurannya semua lihat perhatikan. Imam Syafi'i 7 tahun, At-Tabari 7 tahun, Ibnu Qudamah 10 tahun, Ibnu Sina 10 tahun. Ini orang-orang berbagai macam keahlian ya. An-Nawawi sebelum usia balik, Imam Ahmad hafal usia kecil, Ibnu Khaldun 7 tahun, As-Suyuti 8 tahun. Terus Umar bin Abdul Aziz saat kecil, Ibnu Hajar Al-Asqalani 9 tahun, masih ada Al-Mizzi waktu kecil. Lihat Pak, jadi berapa kisaran harus hafal Quran 30 juz? Kurang lebih. Umur berapa? Paling tidak Pak dalam sejarah Islam yang pernah melahirkan orang besar. Lihat, saya sengaja kasih tahun itu tahun wafat supaya kita tahu itu sistem Islam dari tahun kapan sampai asal masih mau besar gitu. Berarti ini usia berapa nih? Usia SD apa SMP apa SMA apa kampus nih Pak? Loh, maka tadi saya tanya, SD mana yang labelnya Islam sekalipun yang punya target 30 juz? Hah? Oke, kalau tidak nggak apa-apa, nggak bisa. Ini kan lagi SMP deh, nggak juga. Terus kapan maunya? Karena gitu Pak. Ada tulisan yang lain yang kapan-kapan. Kalau nggak nanti Bapak Ibu buka web kita. Di slide ini nanti bisa diambil dan di situ saya tulis tentang webnya. Beberapa bisa kita komunikasikan. Tulisan modul-modul bisa diambil di tulisan kita. Di web kita bisa diambil gratis semuanya. Jadi ini apa yang ketika bicara tentang Quran Pak, kurikulum termasuk kurikulum metode Quran menghafal itu kan metode udah banyak sekali. Gampang, saya menulis tentang modul kutab ada satu buku sendiri. Ini modul yang pertama. Di situ jelaskan termasuk yang saya cantumkan adalah menghafal dan memurojaah Quran dalam 1000 hari. Kalau 1000 hari kan 3 tahun, ya kan? 3 tahun. Tapi 3 tahun itu itu sudah selesai murojaahnya juga, itu bagi yang sudah bisa baca Quran dengan baik. Kalau tidak, saya bilang ke teman-teman, enggak usah minder, kalikan 2. Jadi 2000 berarti kan 6 tahun. Enggak bisa juga kayaknya Pak. Ya, udah kali 3. Enggak, saya baik sekali lah ya gitu. Kali 3 coba. SMP berarti Pak, kurang lebih SMP. Enggak bisa Pak. Saya bilang saya enggak tolerir lagi, kali 4 enggak ada saya bilang. Kali 3 aja paling banyak. Kenapa itu harus selesai Pak di awal? Iman, Quran. Karena nanti kita bicara Quran itu luas sekali, ya kan? Dan nanti silakan dibuka. Salah satunya penulis ini seorang insinyur mekanik surya yang fokus betul di webnya menulis tentang kemukjizatan ilmiah Quran dan Sunnah. Insinyur Abdul Taim Al-Kahil. Itu webnya bisa diunduh, di-download. Satu web utuh bisa di-download Pak. Masya Allah itu orang baik sekali. Masih muda orangnya. Salah satu buku yang ditulis adalah apa hebatnya, hasil positif dari seseorang yang menghafal Quran 30 juz. 30 juz dalam dirinya itu apa kehebatannya? Ternyata itu mengembangkan otak, segala perasaan, rasa, jiwa, kestabilan, lisan yang baik dan segala macam.
Itu yang kita perlukan kan? Jadi nggak capek gurunya nanti, Pak. Nggak capek gurunya, ya kan? Misalnya, terus, lanjut. Ini keterampilan tadi saya bilang. Lanjut. Nah, itu Pak. Ini yang sebagian sudah kita bahas. Saya cuma ingin ada kutab dan keteladanan guru dan kutab keterlibatan semua pihak. Tinggal satu lagi saya ingin katakan bahwa yang namanya kurikulum, Pak, itu adalah guru sebenarnya. Guru itulah kurikulum. Guru itu kurikulum. Bayangkan tadi kalau guru itu tidak bisa diteladani, tidak bisa dikagumi, susah belajar. Dari pelajaran. Guru itu harus bisa diteladani, bisa dikagumi. Ini dua hal dipegang tuh. Bisa diteladani, bisa dikagumi. Ya. Kalau ini sudah terjadi, Pak, nggak ada tuh belajar beban berat, nggak ada. Insyaallah anak-anak kita itu kita akan heran, anak ini punya kecepatan ilmu luar biasa karena tadi gurunya menyenangkan, mengagumkan, membanggakan. Nah, kalimat menyenangkan itu bukan lompat-lompatan dong tadi, Bu. Lompat-lompatan gurunya kuda-kudaan sama muridnya, Pak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dunia bermain bagi anak-anak iya. Ya, nanti kita perdalam di pertanyaan jawab insyaallah. Satu lagi terakhir adalah ini penting, Pak. Kalau pendidikan tanpa orang tua keterlibatannya susah sekolahan, Pak. Susah, saya sengaja buatkan slide khusus ini karena yang saya maksud orang tua, ada dalam kurung, ibu dan ayah. Karena biasanya kalau dikasih undangan, ini di Jakarta, di Riau saya nggak yakin itu. Kalau di Jakarta itu kalau dikasih undangan, bagi orang tua datang tanggal sekian di sekolah dan segala macam, yang datang ibunya saja, itu Jakarta, ya kan? Di Riau insya Allah sih saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau di Riau gimana. Yang datang ibunya saja, Pak. Saya bilang nih anak lahir dari batu ya. Kok ada disebut orang tua yang datang? Ibunya saja, bapakmu kemana? Bapaknya nyari duit. Orang hari Minggu kok nyari duit? Rajin bener nyari duit. Jadi gitu, Pak. Ini perlu didorong. Bicara tentang parenting ya, nanti bisa dibuka, dibaca di web kita parentingnabawi.com. Imam Ibnu Qayyim terakhir. Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, sampean, Pak. Ini dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kalau Anda amati kerusakan generasi ini, penyebab utamanya adalah ayah. Kalimat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bapaknya nggak pernah tahu pendidikan anaknya kayak apa coba, ya? Makanya, wallahualam bishawab, mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf kalau ngambil waktu yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.